Maria lebih hebat dari Allah SWT. Tentunya pemirsa telah menonton video saya di mana Allah SWT maupun Muhammad telah melakukan dosa syirik, yaitu dosa mempersekutukan Allah SWT dengan yang lainnya. Dalam video saya yang berjudul Muhammad dan Sihir, saya telah membuktikan kalau ternyata Muhammad telah melakukan dosa syirik. Sedangkan dalam video lainnya yang berjudul Allah SWT melakukan dosa syirik, saya juga sudah membuktikan kalau Allah SWT pun ternyata melakukan dosa syirik. Dalam video ini bukan saja Allah SWT telah melakukan dosa syirik, namun ternyata Allah SWT pun ternyata kalah hebatnya dari Maria Ibu Yesus. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara berpikir logika dari Quran yang akhirnya mempengaruhi para muslim. Kita tentunya sudah biasa mendengar kaum muslim yang sering mengembar-gemborkan bahwa Allah itu esa, yang diambil dari surah 112 ayat 1. Namun seperti saya sudah buktikan bahwa dalam beberapa video saya sebelumnya bahwa ternyata Allah SWT tidaklah esa. Mari sekarang kita lihat ayat kelanjutan dari surah 112 ayat 1 tersebut. Mari kita lihat ayat ketiga yang berbunyi demikian. Lem yalid wa lem yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Kata yalid dan yulad dalam ayat di atas yang berarti beranak dan diperanakan merupakan kata yang mengandung konotasi seksual, atau dengan kata lain diperanakan dalam konteks melalui hubungan seksual. Dalam Quran kata ini dipakai untuk menggambarkan hubungan antara orang tua dan anaknya. Kita juga bisa melihat dari ayat surah 6 ayat 101 tentang bagaimana Allah SWT tidak mampu mempunyai anak disebabkan oleh karena tidak mempunyai istri. Surah 6 ayat 101. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu, dan dia mengetahui segala sesuatu. Bila kita telaah ayat di atas dengan menggunakan akal sehat, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Allah SWT tidak bisa mempunyai anak karena atau disebabkan Allah SWT tidak mempunyai pasangan. Atau dengan kata lain, tanpa adanya pasangan maka anak tidak mungkin bisa ada. Sebenarnya ayat di atas dibuat dengan tujuan menyindir kepercayaan Kristen yang mempercayai Yesus sebagai anak Allah. Namun ternyata pengarang Quran pada saat itu lupa kalau baik Alkitab maupun Quran tidak pernah sekali-kali menyatakan kalau Yesus dihasilkan dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Bahkan kalau kita baca ayat dari surah 66 ayat 12, jelas dikatakan bagaimana prosesnya sehingga Maria bisa mengandung Yesus. Dan Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh kami. Dan dia membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya. Dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Jelas dikatakan dalam ayat di atas kalau Maria mengandung Yesus bukan dengan cara hubungan seksual namun dengan proses yang sama dengan proses penciptaan Adam, di mana Tuhan Allah menghembuskan roh. Namun dalam kasus Yesus di atas, roh yang dihembuskan adalah roh Allah sendiri. Sehingga ini merupakan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah sekarang jelas bahwa berdasarkan Quran Allah SWT tidak mampu mempunyai anak karena tidak mempunyai pasangan. Lalu bagaimana dengan yang terjadi kepada Maria?
Mari kita lihat sekarang cerita tentang Maria pada saat ditemui oleh malaikat yang diambil dari surah 19 ayat 19 sampai 21 dan surah 3 ayat 45 sampai 47. Surah 19 ayat 19 sampai 21. Ya, Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina?" Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Surah 3 ayat 47. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' lalu jadilah dia." Sebenarnya keanehan dari cerita di atas yang menceritakan kejadian yang sama namun disampaikan oleh dua versi malaikat sudah dibahas dalam video saya yang berjudul Wahyu Nama Isa. Dan sekarang kita bisa melihat bagaimana ternyata Maria bisa mengandung dan melahirkan anak tanpa pasangan. Bukankah ini berarti Maria lebih hebat dari Allah SWT?